sama pendeta, Pak, yang namanya mengasihi Tuhan itu seperti apa? Nanti Pak Pendeta bilang, oh kau sujud masuk di dalam kamar berdoa. Lihat contohnya, pendeta ini doanya 4 jam sehari, pendeta itu doanya 8 jam sehari, pendeta itu, oh contohnya itu, orang itu memberikan seluruh hartanya, itu namanya mengasihi Tuhan. Oh salah ya, Alkitab nggak pernah nulis begitu. Yang namanya mengasihi Tuhan itu adalah Matius 25. Ketika ada orang lapar, ketika ada orang haus, ada orang telanjang, ada orang di penjara, ada orang sakit, nah kita merawat mereka, kita kasih makan mereka. Matius 25 itu ya. Nah saat kita melakukannya untuk yang paling hina, yaitu untuk musuh-musuh kita, nah itu kita lagi melayani Tuhan. Jadi waktu Anda aktif di gereja melayani Tuhan bukan? Bukan. Itu melayani jemaat. Ya, saya mempersiapkan semua tadi ya, saya coba bagusin semua untuk melayani jemaat, untuk melayani Anda, supaya enak ya, akhirnya kita walaupun cuma YouTubean doa pagi, tapi kita berasa di gereja, ya kan? Itu sebuah acara yang harus kita kemas dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Namanya kita kita berusaha untuk profesional, nggak ecek-ecek, berusaha untuk sungguh-sungguh. Apa yang saudara berikan, setiap klik Anda di dalam subscriber saya, dan itu jadi uangnya saya berikan peralatan-peralatan supaya saya bisa melayani Anda dengan baik. Itulah saya profesional. Nah, yang namanya melayani Tuhan, ketika kemudian saya dicaci maki di itu ya, di live chatnya itu. Nah, saat itu dan saya tetap memberkati, itu baru melayani Tuhan, dan saya tetap melakukan yang terbaik, itu baru melayani Tuhan. Prosesnya sudah sampai di sana. Ya, ketika saya kemudian difitnah dan saya tetap memberkati, nah itu baru melayani Tuhan. Ketika saya disalahpahami, tapi saya tetap konsisten, itu baru melayani Tuhan. Begitu ya. Jadi definisi melayani Tuhan itu kita harus tahu. Nah masalahnya Pak Pendeta aja nggak ngajarin. Pak Pendeta selalu ngajarin namanya melayani Tuhan di gedung gereja, salah. Makanya akhirnya suami-suami enak melihat istrinya aktif di gereja, ya istri-istri juga muak melihat suaminya aktif di gereja. Gereja-gereja apaan? Peluk saya saja nggak pernah, gitu. Iya, coba ayo, berapa banyak Anda yang sudah berapa hari nggak berkata I love you sama istrinya? Ya, istrimu enak loh. Kasih, tetangga dikasihi, anak orang dikasihi, ya kan? Ada jemaat kasih, ada janda dikasihi, bininya sendiri bilang I love you aja nggak pernah. Ya, ayo sekarang yang kalian lagi ceceran, bilang I love you sama istrimu. Ya, istri-istri. Oh nanti kalau kamu lagi bilang I love you, istri-istri sama suaminya apaan sih mah I love you, kampungan doa. Aduh, ini sudah kampungan, udah bau bawang, bau terasi, bau macam-macam. Kalau saya bau bawang putih saya suka ya, karena saya suka doyan makan bawang putih. Kalau saya makan bawang putih dia yang komplain, tapi tetap I love you. Nah itu udah bedanya. Ya, saat istrimu bikin salah, di saat suamimu bikin salah, itu kita melayani Tuhan, saat kita mengampuni mereka, saat mengampuni dia, saat ya kita disalahpahami dan kita tetap melayani mertua kita, itu melayani Tuhan loh. Melayani Tuhan bukan di gedung gereja, salah besar. Banyak orang terjebak di dalam gedung gereja dan dia tidak melayani Tuhan di rumahnya. Jadi ketika menangis capek nih ngadepin mamimu, ya kita sabar. Tapi kan kita nggak boleh melawan orang tua toh. Itulah masalahnya. Itu melayani Tuhan loh. Bayangin kalau semua anak dengan mantu begitu. Bayangkan kalau semua suami dengan istri pemikirannya aku melayani Tuhan. Loh, saya kan sering cerita tuh, saya ngalami hampir cerai dengan istri, berantem tiap hari selama 3 tahun. Tapi kami tetap berusaha komitmen dalam segala macam penderitaan. Kita bilang, oh, aku melakukan karena Tuhan. Aku melakukannya karena Tuhan. Ya, karena anak-anak, karena Tuhan. Barang siapa melakukannya untuk orang yang paling hina ini, dia melakukannya untuk aku. Dan itu melayani Tuhan. Dan itu akan menjadi makin serupa dengan Yesus. Jadi bukan saat Anda lagi tampil jam terbang tinggi, salah, nggak ada. Ya, kayak saya kan jam terbang tinggi kan, viewernya banyak, nggak ngefek. Itu bukan melayani Tuhan, bukan melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah saat kita melakukannya untuk orang yang paling hina, ya melakukan kasih kepada orang yang paling hina, dan buahnya itu selalu apa? Jiwa-jiwa dan karakter. Buahnya itu jiwa-jiwa dan karakter. Kalau yang nampak elah itu hanya sawang sinawang, nggak bisa. Ya uang materi, itu sawang sinawang. Apalagi kelihatannya bahagia, itu sawang sinawang, banyak orang pakai topeng. Tapi jiwa-jiwa dan karakter itu nggak bisa. Karakter baru muncul di dalam tekanan. Dalam tekanan, reaksinya dia apa? Nah itulah buah. Ya reaksinya itulah buahnya dia. Nah itulah buahnya, jiwa-jiwa dan karakter. Buahnya itu selalu ceritanya buah jiwa-jiwa dan karakter. Ginosko dengan Tuhan. Ya pengenalan akan Tuhan yang benar. Hasilnya buah jiwa-jiwa dan karakter. Sudahkah Anda berbuah? Sudahkah Anda berbuah jiwa-jiwa? Sudahkah Anda berbuah karakter?
Ayo, yang tahu bukan orang lain, yang tahu kita. Ya, orang lain nggak bisa menilai, yang tahu adalah kita. Setelah panjang bertahun-tahun kemudian, baru orang tahu bisa tahu, ya, karena dari konsistensi. Tetapi sejujurnya yang tahu kita ini sedang masturbasi atau sedang melakukan hubungan intim dengan Tuhan, yang tahu kita. Dan ketika kita sedang bermasturbasi, itu hal yang jahat ya. Itu yang disebut dengan yang, apalagi kalau orang-orang mengaku imam-imam hamba-hamba Allah. Oh, itu hal yang jahat di mata Tuhan. Hati-hati. Itu hal yang jahat. Apalagi kita ngajak orang buat begitu. Masturbasi berjemaah. Oh, itu hal yang jahat karena nggak berbuah. Tuhan bilang apa? Kalau ranting yang nggak berbuah, potong. Masukkan dapur api. Tetapi kalau ranting yang berbuah, dibersihkan. Tinggallah di dalam agapeku dan logosku, akan menjadi rema di dalam hidupmu. Dan rema itu akan menjadi iman. Iman itu akan memindahkan gunung-gunung masalahmu. Iman itu yang akan membawamu hidup dalam kemenangan kepada kemenangan. Kiranya rema yang dari Tuhan Yesus membuatmu berkemenangan dan berbuah jiwa-jiwa dan karakter, sehingga memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.